Halo, selamat datang kembali di Research Broadcasting Program dari Departemen International Relations Binus University, dan podcast ini dipersembahkan oleh Center for Business and Diplomatic Studies atau CBDS. Dan hari ini kita bakal ngobrolin soal rumpunisme. Apakah itu? Dan untuk menjawab itu kita sudah mengundang kembali dosen kita, Pak Lili Yuliardi Arnakit. Selamat datang lagi, Kang. Terima kasih banyak atas undangannya. Kita langsung ya, Kang ya. Saya manggilnya Kang Lili biasa kan ya. Ya. Kalau bicara soal rumpunisme, pertama kita batasin dulu, ternyata ini tentang kerjasama kawasan Asia Tenggara. Saya dapat contekannya kayak gitu. Tapi sebenarnya inspirasi awalnya itu munculnya dari mana, Kang? Baik, sebetulnya kita bicara masalah indigenous concept, konsep-konsep lokal yang untuk dijadikan sebagai teori-teori internasional. Nah, di antaranya kita melihat regionalisme itu berdasarkan pada geographical locations. Tapi rumpunisme itu adalah indigenous concept yang bisa dijadikan sebagai framework untuk kerjasama, tapi bukan berdasarkan geografis, tapi berdasarkan pada budaya. Namanya rumpun. Itu kalau dalam bahasa Indonesia kan rumpun itu untuk menuju kepada sebuah rumpun bambu gitu kan, ataupun satu keluarga yang kuat gitu ya, satu bonding ya, kalau kita lihat itu. Makanya serumpun gitu. Nah, juga bukan karena etnik, tapi lebih kepada sebetulnya persamaan budaya. Gitu. Jadi ada yang menyatukan di antara mereka itu bukan karena geografisnya gitu, tapi lebih kepada kesamaan budayanya. Sebelum lebih dalam, sebenarnya saya penasaran, kalau basisnya memang budaya kah? Seluruh negara yang ada di Asia Tenggara, 10 plus 1 katakanlah ya, yang 10 member countries ASEAN plus Timor Leste, bisa dikatakan memang berkeluarga secara dalam hal ini gitu. Ada kesamaan budayanya? Kira-kira? Ada 7 hal yang kita bisa lihat dalam Asia Tenggara itu ya. Pertama memang tadi family kingship ya. Bagaimana konsep kekeluargaan itu, termasuklah extended family gitu ya. Itu adalah menjadikan sebuah budaya yang sangat kuat di Asia Tenggara, sehingga ada istilahnya saling tolong menolong di antara kekeluargaan itu, dan itu menjadi sebuah sistem masyarakat sendiri gitu. Kedua, saya pikir ini adalah ada unsur religiositas, adanya keagamaan itu. Asia Tenggara itu banyak beragama, walaupun bukan agama yang sama ya. Baik ada Muslim, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddhis, tapi mereka sangat kuat dengan ikatan agamanya itu. Itu yang menjadikan sebuah kesamaan. Yang ketiga, kita melihat dari segi social cultural yang ada, yang itu konsep gotong royongnya. Di mana-mana itu mempunyai konsep gotong royong. Artinya adalah mereka berbasis kepada masyarakat yang komunal, yang saling tolong satu sama yang lain. Belum masuk kepada yang disebut dengan market society gitu ya. Kita takut dengan market society itu, di mana semuanya nilai-nilai kemasyarakatan itu dijual belikan, diperdagangkan. Di Asia Tenggara masih ada konsep-konsep gotong royong, saling bantu sama yang lain gitu. Dan itu yang menjadikan kekuatan gitu. Dan yang keempatnya, kita juga bisa melihat dari segi budaya yang saling hormat-menghormati gitu. Yang mana dia susah untuk menjatuhkan seseorang di depan masyarakat gitu ya. Jadi istilahnya adalah secretive. Jadi kerahasiaan, penghormatan satu sama yang lain, dengan ada rasa tanggung jawab ya kepada apa yang dilakukannya gitu. Ya masih berbentuk, orang bilang lugu gitu ya. Bukan lu gua, tapi lugu artinya dia mempunyai rasa hormat, rasa bertanggung jawab, kalau melakukan kesalahan rasa bersalah gitu. Dan yang terusnya kita juga ada rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab apa yang kita sudah lakukan. Makanya mudah sekali orang kita itu minta maaf. Gitu. Nah, lebih dari itu, kalau kita lihat dari segi hubungan negara satu sama yang lain, kita mempunyai budaya yang disebut dengan Mandala. Yang which is not based on geographical. Itu adalah based on Mandala pengaruh. Itu, sesuatu yang memusatkan kan? Iya, yang memusatkan itu apa? Pengaruh. Jadi bukan teritorial, tapi bagaimana pengiktirafan terhadap sebuah raja gitu, atau pengakuan. Pengakuan kepada sebuah raja atau seorang raja. Itu mungkin rajanya dari Melaka,
Tapi bisa saja dia waktu ke Riau, ke Jawa, tetap diakui sebagai rajanya. Gitu. Jadi it's not matter of geographical borders, tetapi bagaimana pengaruh dan juga rasa hormatnya dari masyarakat kepada raja. Itulah yang disebut dengan Mandala culture. Okay. Nah, di Asia Tenggara itu masih mempunyai budaya itu sebetulnya. Nah, dari situlah kita melihat bahwa kerjasama di Asia Tenggara itu lebih kepada bentuk rumpunisme. Ada kesamaan gitu. Kalau contoh praksisnya apa kan? Yang bisa kita lihat sekarang misalnya? Ya contoh kita bagaimana ASEAN itu kerjaannya cuma 3R. Apa aja itu? Respect, restraint, and responsibility. Oke. Respect, tidak ada satu negara menjatuhkan negara yang lain. Ya, betul. Dia menghormati satu sama yang lain. Ya ngobrol, ada satu kesempatan untuk mengungkapkan masalah-masalah, silahkan ungkapkan di forumnya. Tapi nggak ada pun yang menegasikan, melawan, mengargumen, saling menghormati satu sama yang lain. Kemudian respect tadi. Kedua responsibility, mereka adalah bertanggung jawab atas apa yang diberikan tanggung jawabnya kepada mereka khususnya dalam negaranya, domestic affairs. Jadi mind your business, responsible for your countries. Don't intervene to other countries. Gitu. Yang ketiganya restrain. Kalau marah, kalau tidak ada kesepakatan ya jangan marah-marah. Restrain saja. Control your emotion gitu. Dan ini terjadi di ASEAN kan. Yang disebut dengan respect, restraint and responsibility. Nah, ini contoh yang berdasarkan pada budaya yang ada di sini. Lain dengan budaya-budaya yang lain. Kalau di Arab apalagi ya. Middle East ataupun di Latin Amerika, kita bisa melihat bagaimana budaya mereka dengan mudah bersatu, dengan mudah juga berselisih dan keluar dari sebuah regional organization itu. Tapi ASEAN tidak begitu. Nah, praktek-praktek inilah yang ketiganya, yang seterusnya kita juga punya budaya informality. Informality itu di mana ya kebanyakan orang ini diselesaikan masalah itu bukan secara formal diplomasi, tapi justru lebih heart to heart. Lobby-lobby di belakang. Akhirnya bisa menyelesaikan masalah dengan cara tersendiri. Terus kalau dari situ, kalau kita bilang, katakanlah si rumpunisme ini sebagai sistem value yang baik, pasti ada sistem value yang tidak baik juga. I mean common trait negara-negara Asia Tenggara yang mungkin cuma ada di Asia Tenggara, tapi sebenarnya itu jadi, saya tidak bilang penghambat ya Kang ya, tapi jadi tantangan untuk bekerja sama. Betul. Itu udah diidentifikasi belum? Oh benar, sudah itu. Jadi apa aja? Iya, ASEAN itu sendiri. ASEAN itu adalah all sitting, eating, and nodding. Itu adalah salah satu yang dilakukan oleh ASEAN. Oleh karena itu kita melihat ASEAN dari indigenous perspective, bukan dari external framework gitu loh. Sehingga kita melihat mengapresiasi ASEAN itu ada gunanya gitu loh. Dalam manage konflik gitu. Walaupun tidak menyelesaikan konflik, tapi at least dia memanage gitu. Sehingga tidak ada perang. Kalaupun ada perang cepat diselesaikan gitu kan, tidak escalating to the other largest scope gitu. Nah, disitulah yang saya lihat bahwa ini adalah sesuai dijadikan sebagai regional resilient yang ada di ASEAN, sehingga tidak ada satupun anggota ASEAN yang mau keluar dari ASEAN itu. Kalau kita EU, walaupun mereka sudah rapih, bagus dalam political unionnya gitu kan, economic unionnya, tapi ya Britain akhirnya keluar dari EU, tidak jadikan glue kepada regional organization-nya. Tapi ASEAN itu yang fantastiknya, dia walaupun memang all sitting and nodding itu, tapi akrab, akur dan mempunyai kesesuaian untuk zaman sekarang gitu, apalagi dengan membawa ASEAN outlook on Indo-Pacific yang karakteristiknya berbeda dengan outlook on the Asia Pasifik yang lain gitu. Di mana ASEAN itu membawa dua karakteristik. Pertama adalah inclusivity. Gitu. Karena dia mempunyai region di Asia Pasifik, tapi dia juga tidak membatasi orang untuk masuk. Inclusivity itu yang di negara lain tidak punya. Dia maunya lain tidak punya. Ya, artinya di rantau ya, di kawasan lain. Yang keduanya kalau kita lihat itu lebih kepada sebetulnya bukan aliansi, tapi kerjasama yang berdasarkan kepada konteks ya, functionalism yang ada gitu. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Nah, disitulah saya pikir pentingnya pemahaman ASEAN itu di konteks lokal atau indigenous perspective. Karena si ASEAN ini udah jadi bentuk indigenisasi si rumpunisme itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah ini pada akhirnya hanya akan ada khas di Asia Tenggara
Atau sebenarnya bisa juga dicangkokkan di wilayah lain? Sebetulnya bisa saja, asalkan mereka punya shared values. Karena pada hakikatnya rumpunisme itu adalah berdasarkan pada norms and base ataupun value base. Gitu. Asalkan mempunyai budaya yang sama. Gitu. Oke. Kalau dibandingkan sama yang lain, Asian Way, Asian Values dan ASEAN Way, ada perbedaan yang mendasar nggak, Pak? Atau ada yang berkelindan gitu, intertwine ini? Sebetulnya sih hampir sama ya. Di tahun 90-an sebelum era reformasi itu ya, itu sudah biasa kita menggunakan Asian Way. Dan itu sudah diakomodasi dalam cara-cara ASEAN memanage konflik, memanage diplomatic order gitu ya. Di mana lebih dikarakteristikan sebagai tadi dengan cara konsensus, dengan cara informality, dengan cara confident building measures gitu kan. Jadi istilahnya ini adalah framework yang selalu dibawa oleh ASEAN. Konsensus itu sebetulnya adalah salah satu yang masih sekarang terus dipertahankan gitu. Dalam konteks political cooperation ya, bukan ekonomi. Kalau ekonomi itu sangat dinamik. Karena non state actornya lebih ke depan. Tapi kalau state actornya masih tetap berdasarkan pada konsensus gitu. Oleh karena itu menarik tatkala kita bicara masalah ASEAN, berbicara ASEAN bukan sebagai political union, bukan sebagai economic union, tapi lebih pada ya intergovernmental organizations, karena di situ tidak ada yang bisa memaksakan satu ASEAN, negara ASEAN yang lain untuk membuat apa ataupun memberikan punishment apa gitu. Oke, dua pertanyaan terakhir, Pak. Apa tantangannya kira-kira mengenalkan konsep rumpunisme ini? Ya, tantangan pertama adalah dia melihat ini adalah sesuatu yang bukan berdasarkan pada geographical location. Kita bisa saja sebetulnya kalau menggunakan rumpunisme ini adalah kesamaan budayanya itu yang diperhatikan, bukan pada geographical location. So it matters with the culture instead of the borders, gitu. Kalau borders kan seperti geographical location, mau Indonesia di sini, Malaysia situ. Asia Tenggara itu berarti adanya cuma di 10 negara ataupun di 11 negara dengan Timur Leste. Itu secara geographical location. Tapi bisa saja kita panjangkan sebetulnya kepada mungkin Cina ataupun Korea tatkala kita bicara masalah rumpunisme berdasarkan norms yang disepakati bersama gitu. Oke. Terakhir, konklusi. Jadi kalau ada orang awam, katakanlah saya juga termasuk hari ini, apa itu rumpunisme? Bagaimana Pak Lili akan menjelaskannya dalam satu kalimat? Ya, itu adalah boleh dikatakan satu ikatan dengan mempunyai tujuan yang sama dan dikuatkan dengan adanya budaya yang sama. Jadi from the same culture to the unifying destiny. Oke. Dan itu podcast kita hari ini, perbincangan kita kali ini mengenalkan tentang apa itu rumpunisme. Terima kasih Kang Lili Nadia Anakim, faculty member di Departemen International Relations Binus University. Kita ketemu lagi di Research Broadcasting program selanjutnya. Sampai jumpa.